Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1201. Menurut Dylan, pil peremajaan yang diberikan Charlie untuk Jasmine hanyalah pil biasa. Bahkan untuk obat Angong Niu Wang Wan yang dijual dengan harga setinggi langit di kalangan praktisi pengobatan Tiongkok, paling mahal harganya hanya beberapa ratus ribu. Bahkan jika yang disebut pil peremajaan Charlie adalah Angong Niu Wang Wan, lalu apa? Dibandingkan dengan kalung rubi miliknya, yang bernilai hampir 130 juta yuan, tentu saja tidak bisa dibandingkan. Jadi saat ini, Dylan merasa telah menang atas Charlie. Setelah Dylan mengatakannya dengan arogan, dia ingin semua orang memujinya. Tetapi yang terjadi adalah, semua orang memandang dirinya seolah-olah mereka sedang melihat seseorang yang berada di belakang mental. Mereka tidak bisa menyalahkan Dylan, karena dia satu-satunya orang di pesta ulang tahun hari ini yang belum mengetahui harga pil peremajaan. Meskipun semua orang menganggap Dylan idiot, namun dia juga adalah tuan muda ketiga dari keluarga Coach di East Cliff. Tentu saja tidak ada yang berani mengatakannya secara langsung. Namun, Dylan masih bisa melihat arti dari asal-usul mereka. Dia bertanya-tanya, apa yang terjadi? Apakah yang disebut pil peremajaan ini benar-benar berharga? Mustahil. Berapa nilai sampah ini? Pada saat ini, Charlie menatap dengan sedikit senyum dan berkata, Tuan Coach, menurut Anda berapa harga pil saya? Dylan tampil dingin dan berkata dengan nada menghina, saya kira, maksimal 100 ribu. Charlie tersenyum dan berkata, kalau begitu, saya akan mengadakan lelang kecil-kecilan. Dylan mengerutkan kening dan bertanya, lelang, apa maksudmu? Charlie tersenyum dan berkata, sekarang di sini, kita bisa melelang dua barang ini, rubi dan pil ini. Kita lihat berapa harga akhir keduanya. Bagaimana keadaannya? Dylan bersikap dingin. Apa kamu bercanda? Kalung rubi ini hadiah ulang tahun Nona Jasmine. Bagaimana saya bisa menjualnya? Charlie berkata, kalau begitu, saya percaya kalung Anda benar-benar bernilai 20 juta dolar AS. Menurut perjanjian taruhan kita, jika pil obat saya lebih mahal dari kalung Anda, itu berarti saya menang. Dylan tertawa. Anda ingin melelang pil peremajaan Anda di sini. Apakah Anda benar-benar berpikir pil peremajaan Anda dapat dijual lebih dari 20 juta dolar AS? Setelah berbicara, Dylan mencibir lagi. Dan Anda benar-benar keji. Meskipun pil peremajaan Anda tidak berharga, tetap saja itu hadiah ulang tahun yang Anda berikan kepada Nona Jasmine. Bagaimana Anda bisa melelangnya? Anda sangat tak tahu malu. Jasmine menjadi cemas ketika dia mendengar ini. Dan dia mengeluh, hampir tanpa sadar. Dylan, aku tidak mengizinkanmu mengatakan itu kepada Tuan Wade. Semua orang yang hadir terkejut, dan tidak ada yang mengira Jasmine akan melawan Dylan secara langsung untuk melindungi Charlie. Dylan juga sangat tercengang. Melati salah minum obat. Charlie memberikan barang tidak berguna, tapi dia membelanya. Sedangkan dirinya memberi hadiah kalung rubi yang mahal, tapi Jasmine tidak menghargainya. Dylan tidak tahu seberapa banyak Jasmine berterima kasih pada Charlie saat ini. Bab 1202. Melihat kekasihnya diejek oleh Dylan, Jasmine tentu saja ingin membelanya. Pada saat ini, Charlie tersenyum cuek. Dia mengeluarkan pil peremajaan lain dari sakunya. Lalu dia berkata sambil tersenyum, lihat, saya punya yang lain. 1. Sudah saya berikan pada Nona Jasmine. Tentu saja saya tidak bisa mengambilnya lagi. Yang satu ini akan saya lelang. Kemudian Charlie berdiri dan berkata kepada semua orang di sekitarnya, kalian pasti sudah tahu apa itu pil peremajaan. Jadi saya tidak akan menjelaskannya lagi di sini. Kita langsung saja mulai peperangannya dengan sederhana dan cepat. Semua orang hampir menjadi gila berkata mendengar Charlie akan benar-benar melelang pil peremajaan. Ini adalah obat ajaib yang tidak mungkin mereka dapatkan meski dalam mimpi. Charlie tidak pernah menjual pil ini. Jadi benda ini pasti sangat berharga. Orang-orang yang datang hari ini semuanya kaya dan berkuasa.
Siapa yang tidak ingin memanfaatkan kesempatan membeli pil peremajaan yang bisa membuat diri mereka kembali muda? Jadi semua orang sudah ingin menawar. Semua orang berpikir, tidak masalah mereka harus membayar mahal. Yang penting mereka harus mendapatkan pil peremajaan ini. Pada saat ini, Charlie memandang Dylan dan bertanya sambil tersenyum. Tuan Coach, nilai tukar RMB ke dolar AS saat ini sekitar 7 yuan per dolar AS. Berarti kalung rubi Anda bernilai sekitar 140 juta yuan, bukan? Dylan berkata dengan arogan. Sepertinya kamu pandai matematika. Ya benar, 140 juta RMB. Kamu mungkin belum pernah melihat begitu banyak uang dalam hidupmu, kan? Apakah kamu takut? Charlie tersenyum kecil. Saya tidak mungkin takut. Saya, Charlie, tidak pernah takut dalam hidup saya. Setelah mengatakan itu, Charlie tidak memperhatikan Dylan. Dia melihat sekeliling dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya, semuanya, izinkan saya menjelaskan secara singkat aturan lelang. Tuan Coach tidak percaya bahwa pil peremajaan saya lebih mahal dari rubi miliknya. Langsung saja, harga awal pil ini saya dapatkan pada 150 juta RMB. Apa? Dylan kaget dan melebarkan matanya saat mendengar bahwa Charlie menetapkan harga awal pil peremajaan 150 juta yuan. Dia berkata, kamu sakit otak. Kamu berani menjual omong kosong itu, 150 juta RMB. Apakah seluruh orang bodoh? Begitu dia selesai berbicara, Tuan Mor segera mengangkat tangannya dan berkata, Tuan Wade, saya bersedia membayar 150 juta. Setelah Dylan mendengar ini, dia langsung tercengang. Dia memandang Tuan Mor dan bertanya dengan suara dingin, Kakek Mor, kamu sengaja berusaha melindungi anak bermarga Wade ini. Jadi Anda ingin melawan saya, kan? Saya datang ke keluarga Mor kali ini dengan penuh ketulusan. Jika Anda tidak tulus, jangan salahkan saya. Dylan akan memesan wajah saya. Ekspresi Tuan Mor malu. Dia tidak menawar untuk melindungi Charlie. Dia benar-benar menginginkan pil peremajaan ini. Dia adalah orang yang secara pribadi telah mengalami langsung kekuatan ajaib pil peremajaan. Baginya, harga pil peremajaan tidak terlalu mahal. Jangankan 150 juta atau 1,5 miliar, dia bahkan membeli 10 pil sekaligus. Jika harganya 1,5 miliar, dia bisa membeli 10 pil dengan total 15 miliar yuan. Bagi keluarga Mor, jumlah tersebut tidak akan menjadi masalah. Menghabiskan 15 miliar ini untuk memberi orang tua itu mungkin bisa hidup selama beberapa dekade. Itu sangat setara dan sangat berharga. Tetapi ketika dia mendengar kata-kata Dylan, dia juga sedikit ragu-ragu. Karena dia tidak ingin menyinggung Dylan secara langsung di depan umum. Pokoknya akan menjadi musuh yang kuat bagi silsilah keluarga Mor. Pada saat ini, Charlie berkata sambil tersenyum. Tuan Mor, untuk menghindari situasi, Anda tidak boleh berpartisipasi dalam peperangan ini. Biarkan orang-orang di luar keluarga Mor yang berpartisipasi. Jangan sampai Tuan Coach berpikir Anda membantu saya. Tuan Mor, melihat bahwa Charlie telah mengutarakan, dia harus berkata dengan penuh penyesalan dan hormat. Karena Tuan Wade telah memiliki insiden saya, orang tua ini tidak akan berpartisipasi lagi dalam peletangan ini. Ekspresi Dylan sedikit melunak. Sepertinya keluarga Mor memahami posisinya. Dia juga yakin, selain keluarga Mor, tidak akan ada orang lain yang tertarik dengan pil ini dengan harga awal 150 juta. Tepat ketika dia menghela nafas lega, Travis Lane, orang terkaya di Lancaster di meja yang sama, mengangkat tangan dengan penuh semangat dan berkata, Tuan Wade, karena Tuan Mor abstain, maka saya, Travis Lane, bersedia membayar 150 juta. Bab 1203. Dylan mengira dirinya akan menang dengan mudah. Dia sangat yakin tidak akan ada yang mau membayar 150 juta hanya untuk membeli pil peremajaan ini. Tetapi dia tidak menjelaskan bahwa Travis Lane akan menamparnya dengan tawaran 150 juta itu. Dia memandang Travis Lane dengan heran, mengertakkan gigi dan bertanya, Tuan Lane, apa maksudmu? Meskipun Travis Lane mengetahui latar belakang Dylan yang luar biasa, pil peremajaan terlalu memikatnya. Dia akan berhubungan dengan keluarga Koch, karena bisa meminum obat ajaib ini.
Siapa yang ingin melewatkan kesempatan ajaib untuk menjadi 20 tahun lebih muda? Belum lagi Dylan berdiri di depannya. Bahkan Raja Surga pun tidak akan bisa menghentikan tawaran Travis Lane. Jadi Travis memandang Dylan dan berkata dengan ringan, "Maaf, Tuan Coach. Saya sudah lama menantikan pil peremajaan Tuan Wade. Hari ini adalah kesempatan yang bagus. Saya tidak akan pernah melewatkannya dengan mudah. Jika Anda macet, mohon maafkan saya." Ekspresi Dylan tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dia tahu tawaran Travis Lane ini sudah membuatnya kalah dari Charlie. Kalah dari Charlie tidak hanya berarti dia harus kehilangan muka di depan begitu banyak orang, tetapi juga berarti dia harus menelan kalung ruby ini di depan begitu banyak orang. Tepat ketika ekspresinya sangat jelek dan dia berpikir bahwa Travis Lane sengaja melawannya, seseorang di meja sebelah berkata, "Saya akan membayar 151 juta. Ada seseorang yang menawar 1 juta lebih tinggi dari tawaran Travis Lane. Ada lagi yang ingin menawar." Pada saat ini, Charlie berkata dengan senyuman di wajahnya, "Tuan, saya baru saja lupa menjelaskan bahwa harga awal adalah 150 juta. Setiap kenaikan minimal 10 juta. Kami tidak ingin penambahan 1 juta. Itu terlalu kecil dan tidak berarti." Pria itu mengangguk dengan tergesa-gesa dan berkata, "Karena Tuan Wade berkata begitu, maka saya akan membayar 160 juta. Persetan, mata Dylan hampir jatuh ke tanah. Hantu seperti itu. Harga awalnya 150 juta. Ada beberapa orang yang menawarnya dana dengan menaikkan harga beberapa kali. Apakah dua orang ini masih punya otak? Sebelum Dylan kembali sadar, seseorang di meja lain berdiri dan berkata dengan penuh semangat, "Saya membuat permintaan 170 juta. Ekspresi Dylan bahkan lebih buruk daripada makan kotoran. Dia tidak bisa menahan amarah marah dalam hati. Brengsek, apakah semua orang di sini gila? Tanpa menunggu lama, Travis Lane mengubah tangannya. "Saya menawar 200 juta. Terjadi kegemparan. Travis Lane sangat bertekad memenangkan pil peremajaan ini. Jadi hanya 200 juta. Itu hanya gerimisnya. Itu hanya pemanasan. Graham tidak berbicara untuk sementara waktu, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk waktu yang lama. Pil peremajaan yang disempurnakan oleh Tuan Wade. Meskipun dia dan putrinya telah menerima 2 obat ajaib yang diberikan oleh Tuan Wade, obat ajaib itu masih jauh lebih buruk daripada pil peremajaan. Jadi dia tentu saja tidak ingin melewatkan kesempatan bagus ini. Jadi dia mengangkat tangannya dan berkata, "Saya membuat permintaan 210 juta. Sial, Dylan gelisah. Itu 200 juta. Dan ada orang yang ingin menambahkan. Memikirkan hal ini, Zeke White berkata, "Saya membuat permintaan 220 juta. Setelah berbicara, Zeke White menatap Graham dengan meminta maaf, lalu menangkupkan tangannya dan berkata, "Saudara Quinton, maafkan aku." Graham juga sangat memahami pikiran Zeke White. Setiap orang yang telah melihat cara ajaib Master Wade tahu betapa berharganya pil ini. Tuan Wade tidak pernah mengeluarkan pil peremajaan untuk dilelang. Ini pertama kali, dan mungkin terakhir kali. Jika Anda tidak memanfaatkan kesempatan ini, mungkin Anda akan melewatkannya selama sisa hidup Anda. Oleh karena itu, tidak ada yang mau menyerah dengan mudah. Travis Lane bersemangat. Dia mengubah tangannya dan berkata, 250 juta. "Maaf saudara-saudara. Mohon maafkan saya jika saya menyinggung." Seseorang di meja sebelah memanggil, "Kalau begitu aku akan memberi 260 juta. Bab 1204, 270 juta, 280 juta, 290 juta. Graham mengangkat tangannya lagi. "Saya akan membayar 300 juta. Tepat setelah seseorang selesai menawar, seseorang langsung menaikkan harganya. Semua orang ingin mendapatkan pil peremajaan ini. 10 juta plus, 10 juta plus, tanpa henti. Seluruh ruangan sudah heboh. Bahkan orang-orang dengan kekayaan bersih hanya sekitar 1 miliar tidak ragu untuk ikut menawar saat ini. Semua orang tahu, uang berharga, tapi nyawa lebih berharga. Dylan merasakan ukiran di wajahnya setiap ada yang menawar dengan gila. Dia belum pernah dipermalukan dalam hidupnya. Namun, ini baru permulaan. Yang paling mengganggunya adalah bagaimana dia akan mundur dari taruhan ini.
Apakah dia akan benar-benar menelan kalung rubi ini? Saat ini, penawaran masih terus berlanjut. Semua masih sangat antusias. Travis Lane, Zeke White, dan Graham. Mereka bertiga tidak mau melepaskan kesempatan besar ini. Sedangkan yang lain sudah berhenti menawar dengan gigi terkatup. Segera, harganya telah melampaui 500 juta yuan. Pada saat ini, hanya tersisa 2 atau 3 orang yang masih menawar. Yang lain harus meneirah karena harganya sudah terlalu tinggi dan di luar kemampuan mereka. Namun, tawaran setinggi 500 juta yuan ini belum berhenti. Terus meningkat dan segera melampaui 600 juta. Satu-satunya orang yang masih menawar adalah Travis Lane, Zeke White, dan Graham Quinton. Orang ketiga ini memiliki hubungan yang baik, dan mereka semua akrab dengan Charlie. Sebenarnya, mereka tidak ingin menyakiti temannya. Namun pil ini terlalu berharga dan tidak ada yang mau menyerah. Jadi setiap ketiganya mengajukan penawaran. Penawar akan meminta maaf pada 2 orang lainnya. Situasinya tiba-tiba berubah menjadi sangat aneh. Zeke White selesai mengatakan 600 juta dan dia berkumpul dan berkata, "Maaf, 2 saudara, maaf tolongkan saya jika menyinggung Anda." Lalu Graham menawar 610 juta. Dia juga melipat dan berkata, "Maaf, 2 saudara, tolong maafkan saya jika saya menyinggung Anda." Lalu ada Travis Lane, yang membuka mulutnya untuk langsung menawar 650 juta. Dengan cara yang sama, dia menyeringai dan berkata, "Maaf, 2 saudara, tolong maafkan saya jika saya menyinggung Anda." Semua orang takjub, apa yang terjadi antara ketiga orang ini. Semua orang memanggil 2 saudara lainnya. Tidak peduli mereka bersaudara atau tidak. Orang ketiga ini tidak mau menyerah sama sekali. Mereka saling mengejar dan mendorong harga lebih tinggi dan lebih tinggi. Dalam sekejap, harganya sudah menjadi 980 juta. Dylan sudah tercengang. 980 juta. Apa ini? Kalungnya hanya bernilai 140 juta yuan. Pil ini sudah bernilai beberapa kali lipat. Apa pil peremajaan ini? Bagaimana bisa begitu berharga? Saat itu, Travis langsung berkata, "Saya akan membayar 1 miliar. Zeke White merasa penawaran ini seperti tidak akan berakhir. Berbicara aset, dia masih bisa bersaing dengan Graham. Tapi dia pasti tidak akan bisa bersaing dengan Travis Lane. Oleh karena itu, jika masih menambahkan 10 juta yang terasa sedikit, pada akhirnya akan sulit untuk menahan Travis Lane. Jadi dia dipenuhi gigi dan berkata, "Saya akan membayar 1,1 miliar. Dia langsung menambah 100 juta. Semua orang terpana oleh auranya. Bab 1205. Setelah Zeke menawar 1,1 miliar, Graham juga berpikir harus menemukan cara. Jika tidak, dia mungkin akan kehilangan pil peremajaan ini. Jadi dia melingkari gigi dan berkata, "Karena saudara White menawar 1,1 miliar, maka saya akan menawar 1,2 miliar. Travis Lane tidak terlalu peduli. Dia lebih kaya daripada gabungan Graham Quinton dan Zeke White. Baginya, 1,2 miliar atau 1,5 miliar tidak membuat banyak perbedaan baginya. Untuk pil peremajaan ini, dia sudah bertekad untuk menang. Jadi dia berkata dengan acuh tak acuh, "Untuk menyingkat waktu, saya akan langsung ke 2 miliar. Begitu Travis menyebut 2 miliar, semua orang terpanas. Dari 1,2 miliar langsung menjadi 2 miliar. Ini adalah lelang paling luar biasa dan termahal yang pernah dilihat semua orang. Apa rasanya memiliki uang tunai 2 miliar? Jika uang saku sebulan sebesar 10 juta, maka 2 miliar cukup untuk hampir 17 tahun. Jika 2 miliar ini disimpan di bank, pada tingkat bunga tahunan 5%, akan ada bunga 100 juta. Dengan cara ini, bunga bulanan lebih dari 8 juta. Jumlah ini tidak terbayangkan oleh orang biasa, bahkan orang kaya biasa. Tetapi bagi seorang miliarder seperti Travis Lane, ini tidak lebih dari 1/20 atau 1/35 dari asetnya sendiri. Travis Lane telah berjuang selama setengah hidupnya untuk menghasilkan banyak uang. Lalu uang itu untuk apa? Untuk kesenangan. Untuk membuat dirinya hidup lebih baik dan lebih santai. Jadi 2 miliar untuk membeli pil peremajaan terlalu hemat biayanya. Jadi ketika dia menyebutkan miliar, dia tidak merasa tertekan sama sekali.
Tapi Zeke White dan Graham, pada saat ini, merasakan ketidakberdayaan yang mendalam di hati mereka. Di belakang dua orang ini adalah keluarga skala besar. Ada puluhan orang di setiap keluarga dekat dan kerabat agunan dengan puluhan mulut yang menunggu untuk makan. Ambil contoh Graham, aset keluarga Quinton kurang dari 10 miliar. Bukan tidak mungkin menggunakan 2 miliar. Namun, aset keluarga Quinton bukan hanya milik Graham saja. Jika dia membeli pil peremajaan dengan 2 miliar, uang pribadinya tidak cukup. Dia harus menggunakan uang keluarga. Jika demikian, keluarganya pasti tidak akan senang. Lagi pula, satu pil peremajaan ini tidak dapat dibagikan kepada semua orang di keluarganya. Jadi dia berjongkok tanpa daya ke arah Travis Lane dan berkata, "Tuan Jalur benar-benar luar biasa. Saya mengaguminya." Situasi Zeke White tidak lebih kuat dari Graham. Bahkan dalam hal kekuatan keluarga White lebih lemah daripada keluarga Quinton. Terlebih lagi sebelumnya, Gerald dan Kevin, keturunan kedua keluarga White, telah menyinggung Charlie dan kehilangan kualifikasi kerjasama M Grand Group. Ini juga menyebabkan banyak kerugian bagi keluarga White. Jadi keluarga White saat ini hanya bisa mundur saat menghadapi harga 2 miliar. Melihat tidak ada yang menawar lagi, Travis menarik napas lega. Namun, dia tidak memiliki sedikit pun kebanggaan, dan dia tidak menunjukkan kegembiraan. Dia berkemah di Zeke White dan Graham, dan berkata dengan rendah hati, "Saudara White dan Saudara Quinton, terima kasih kalian berdua sudah menyerah. Saya akan datang secara pribadi ke tempat kalian untuk berterima kasih." Zeke dan Graham juga berkata dengan sangat rendah hati, "Tuan Lane sangat sopan. Tuan Lane memiliki kekuatan yang luar biasa. Kami berdua tidak setara denganmu." Semua orang kagum dengan keharmonisan ketiga orang ini. Sebuah pil peremajaan dengan harga awal 150 juta dilelang hingga mencapai 2 miliar oleh mereka bertiga. Mereka bertiga mampu menjaga hubungan mereka tetap terbuka dan tidak panas. Dan bahkan semua orang memiliki sikap yang hebat, yang layak untuk dipuji. Pada saat ini, Travis memandang Charlie dan berkata dengan hormat, "Tuan Wade, karena tidak ada orang lain yang menawar, maka saya adalah pemenang lelang ini." Charlie mengangguk ringan, menyerahkan pil peremajaan langsung kepadanya, dan berkata, "Baiklah. Pil peremajaan ini menjadi milikmu." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.